Halo adik-adik kelas 8 SMP, kita hari ini akan membahas materi tentang persiapan ulangan umum di paket 16 ya, halaman 65 di buku coding kamu ya. Kita akan bahas dari nomor 1. Panjang garis AB pada gambar di samping adalah, di sini ada sebuah segitiga siku-siku, segitiga ABC dengan ukuran BC 30, AC 34 cm. Yang ditanya adalah AB-nya ya. Jadi yang ditanya ini AB. Nah, itu ya. Oke, yuk kita bahas. Nah, ini materi mengenai apa, adik-adik? Ini materi mengenai teorema Pythagoras. Ya, pasti adik-adik sudah belajar semua ya tentang materi ini ya. Nah, untuk menyelesaikannya, adik-adik kalau sudah paham cara menyusun ya, menyusun bentuk teorema Pythagoras. Berarti kan kalau ditanya AB berarti AB kuadrat ya. Berarti AB kuadrat sama dengan sisi miringnya atau hipotenusanya AC kuadrat dikurang BC kuadrat ya. Oke, sampai itu masih pasti kalian udah bisa ya. Kemudian kita masukkan ukurannya. AB kuadrat, AC-nya adalah 34 kuadrat, BC-nya adalah 30 kuadrat. Oke, masih AB. 34 kuadrat adalah berapa adik? 1156. 30 kuadrat berarti 900 ya. Oke, kita kurangkan 1156 dikurang 900 berarti 256. Selanjutnya kita hilangkan kuadrat ini dengan cara apa adik? Dengan cara AB sama dengan menjadi akar. Nah, itu ya. Jadi tidak ada lagi kuadratnya. Nah, berapa akar dari 256? Yaitu 16. Jadi panjang AB adalah 16 cm. Oke. Nah, kita pakai cara yang lebih apa ya? Lebih cepat mungkin ya, pakai deking. Dengan cara deking berarti kita harus menggunakan triple Pythagoras ya. Nah, adik-adik ini kakak gambar lagi ya. Jadi untuk menentukan dengan triple Pythagoras, maka ini AC 34 dengan BC 30 kita sederhanakan dulu. Kita bagi 2 ya. 34 bagi 2 berarti kan 17. 30 bagi 2 15. Nah, dari berapa triple Pythagoras dari bilangan 15 dan 17 ini ya. 15 dan 17. Nah, perbandingan triple Pythagorasnya berapa adik? Berarti ini yang paling panjang 17, ini 15 berarti 8. Nah, minimal adik sudah menghafal beberapa bilangan triple Pythagoras, jadi biar lebih mudah. Maka kalau ini jadi jawabannya di sini 8 ya. Tadi karena 34 bagi 2 sama dengan 17, 30 bagi 2 sama dengan 15, maka 8 ini kita balik. Kita kalikan dengan 2 ya. Kalau tadi bagi 2 berarti ini dikali 2. Berarti 8 kali 2 16 ya. Jadi AB itu 16. Jadi jawabannya sama kan ya dengan yang cara teorema Pythagoras. Jadi pilihannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada suatu segitiga ACB, segitiga siku-siku ya. Kemudian ada garis CD membagi dua segitiga ya, membentuk sudut siku-siku juga di titik D. Kemudian panjang AB 20 cm dan sudut di B 30 derajat. Diminta panjang BD pada segitiga di samping adalah. Oke, kita bahas ya adik. Nah, ini sudah kakak keluarkan gambarnya jadi biar lebih jelas. Jadi yang diketahui hanya A sampai B ya. A ke C itu belum diketahui, B ke C juga belum diketahui. Panjang DC juga. Nah, sekarang kita adalah melengkapi dulu sudutnya. Perhatikan, kalau menurut adik ini segitiga siku-siku yang seperti apa?
ini disebut segitiga siku-siku istimewa. Kenapa? Karena ini sudutnya adalah 30 derajat ya. Maka di titik A ini sudutnya adalah 60 derajat. Tuh ya. Ini siku-siku ya di titik C nya ya. Jadi kalau 30 tambah 60 tambah 90 itu 180 derajat. Selanjutnya di titik D ini juga siku-siku ya. Sini siku-siku ya. Maka kalau di sini 30 derajat, maka di sini adalah 60 derajat. Nah, maka di sini pun di titik C sebelahnya adalah 30 derajat. Nah, jadi ada dua segitiga siku-siku yang terbentuk, yaitu ADC dan BDC. Oke. Untuk sudut perbandingan sudut segitiga siku-siku yang istimewa, adik-adik udah pelajari ya. Nih yang ini adik-adik, sudut segitiga istimewa. Di sininya 30 derajat ya. Di sini 60 derajat, maka perbandingan sisinya adalah sini yang 30 ini akar 3 ya. Di sininya ada 1, di sini ada 2. Nah, ini kita masukkan ke segitiga ACB ini. Jadi panjang AC berapa ini? Panjang BC berapa nih kalau berdasarkan sudut segitiga istimewa? Oke, sini kakak coba buatkan lagi segitiganya biar lebih jelas. Nah, ini adik-adik ya, yang segitiga ACD ya, di sininya 60, di sininya 30. Oke, berarti di AB-nya 20 ya, 20. Nah, kemudian coba kita masukkan sudut segitiga istimewanya di dua, yang sisi miring di AB itu berarti yang 2 ini ya. Berarti itu di sini 2, perbandingannya 2, kemudian di sininya akar 3 ya, sisi di BC-nya, kemudian di AC-nya adalah 1. Oke, baik adik. Nah, gini caranya untuk mencari AC dan panjang BC ya. Nah, 20 gini aja, 2 dikali berapa supaya 20, yaitu 2 dikali 10 ya. Maka semuanya sama, kita kalikan 10 ya. 2 kali 20 kan 2 kali 10 kan 20 ya. Maka yang satu ini juga kita kalikan 10, maka AC-nya adalah 10. Kemudian BC juga akar 3 ini kita kalikan dengan 10, maka panjang BC adalah 10 akar 3. Oke, sampai situ adik bisa dipahami. Kita mencari ukuran dulunya ya. Oke, kalau sudah, nah lanjut. Berarti di sini 10 akar 3, di sini adalah 10. Nah, kemudian kita lihat segitiga BDC. Nah, segitiga BDC sama seperti ACB tadi ya. Kita masukkan dulu tadi ukuran BC sudah diketahui ya. BC-nya 10 akar 3. Sekarang kita masukkan perbandingan sisinya. Di sini tadi berapa? 2, di sini 1, di sininya akar 3. Oke. Kemudian adik untuk mencari DC dan BD, gini kita lihat dulu 2 kali berapa supaya 10 akar 3, yaitu 2 dikali 5 akar 3 ya. Jadi 10 akar 3, atau gini aja, 10 akar 3 bagi 2. Nah, boleh seperti itu juga, 5 akar 3. Maka ini sama, kita kali juga dengan 5 akar 3. Yang ini juga kita kalikan 5 akar 3 ya. Maka hasilnya di sini 1 kali di DC ya, 1 kali 5 kali tetap 5 akar 3. Sementara yang di BD berarti akar 3 dikali 5 akar 3. Ini 1 ya, depan sini 1 kali 5 5 ya, dikali 3 akar 3 berapa? Akar 9, atau 5 dikali 3, maka 5 kali 3 sama dengan 15. Maka di BD adalah 15. Maka panjang BD, pertanyaannya kan BD ya, berarti panjang B ke D itu adalah 15 cm. Itu yang B jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Dua lingkaran memiliki jari-jari 14 cm dan 7 cm. Perbandingan luas lingkaran tersebut adalah, baik adik-adik, di situ diketahui ada 2 buah jari-jari, ada yang R14 dan R7. Oke, yang R14 kita anggap yang besar ya, 14, dengan R yang kecil 7. Nah, biar beda ya, karena ditanyakan luas perbandingan, jadi ada luas 1 berbanding luas 2. Luas 1 itu kan berarti pi kali R yang besar ya, berbanding pi
pi kali r kuadrat yang kecil ya. Maka kita masukkan jadi 22/7 dikali 14 kali 14 berbanding 22/7 dikali 7 kali 7. Yang ini bisa kita coret jadi 2, yang ini juga bisa kita coret. Nah, sama-sama 1. Nah, tinggal 22 kali 2 kali 14 adalah 616 berbanding 2 kali 7 berarti 154. Nah, ini kita sederhanakan. Kedua kedua ruas ini kita bagi sama dengan 154. 616 dibagi 154 itu 4 ya. 154 dibagi 154 ya 1. Jadi jawabannya adalah 4/1. Kemudian kalau dengan cara deking berarti luas itu adalah dikuadratkan ya. Apanya dikuadratkan? Jari-jarinya ya. Jadi R yang besar dikuadratkan dengan R yang kecil dikuadratkan. Jadi kalau kita tinggal masukkan berarti adalah 14 kuadrat berbanding 7 kuadrat ya. 14 kuadrat berarti 196 berbanding 49. Nah, ini sama-sama dibagi 49 sama 4 berbanding 1. Maka jawabannya sama ya, 4/1. Jadi pilihannya adalah yang D. Nomor 4, luas suatu taman berbentuk lingkaran adalah 154 cm persegi. Bila sekeliling taman hendak dipagari, maka panjang pagar minimal yang disediakan. Oke, baik adik-adik, di sini diketahui luas ya, luas lingkaran ya berarti ya. Oke, kakak gambar lagi. Nah, ini jadi ada suatu lingkaran ya, taman ya, luasnya 154. Nah, bila sekeliling taman tidak dipagari, maka pagar minimal yang disediakan. Atau di sini kita hanya mencari keliling ya. Oke, kita harus mencari jari-jarinya dulu ya. Kalau rumus luas lingkaran adalah L sama dengan pi kali r kuadrat ya. Berarti 154 sama dengan 22/7 dikali r kuadrat. Maka 154 dikali 7/22. Nah, dibalik gitu adik. Ya, 22/7 jadi 7/22 pindah ruas. Maka ini bisa kita coret ya. Ini jadi 7, ini 1. Nah, maka 7 kali 7 adalah 49 sama dengan r kuadrat. Maka r kuadratnya menjadi akar 49, maka r-nya sama dengan 7 ya. Nah, setelah dapat r, baru kita masuk ke rumus kelilingnya ya, yaitu 2 kali pi kali r. Perhatikan 2 dikali 22/7 dikali r-nya 7. Berarti 7 dengan 7 bisa kita coret habis ya. Tinggal 2 kali 22 44 ya. Ini satuannya salah ya adik ya, harusnya meter ya. Ini salah, harusnya meter. Sorry. Jadi pilihan jawabannya adalah 44 meter. Ada dekingnya enggak? Oke, kita pakai deking. Ini dekingnya adik, K sama dengan akar dari 88 L/7 ya. Kalau kita masukkan berarti akar 88 dikali 154/7. 154 dibagi 7 bisa kita coret, yaitu ini dibagi 7 berarti 22 ya. Berarti K sama dengan akar 88 dikali 22, 1936. Nah, akar dari 1936 adalah 44. Sama ya, jawabannya 44 tuh ya. Oke. Jadi pilihannya adalah yang C ya. Oh ya, satu lagi, kakak berharap adik mau mengingat beberapa untuk jari-jari berikut ya. Nah, yang ini kakak harapkan adik-adik selalu ingat ya. Kalau R sama dengan 7, 10, 14 ya. Kalau 7 berarti luasnya 154 dan kelilingnya 144 ya.
Kalau 10 maka luasnya 314, kelilingan 62,86. Kalau jari-jari 14 616, kelilingan 88. Cukup 3 jari-jari ini yang adik-adik selalu ingat ya. Jadi itu akan mempermudah adik-adik dalam mengerjakan soal yang berhubungan dengan lingkaran. Oke, itu yang nomor 4 ya. Nomor 5, pada suatu taman berbentuk lingkaran yang berjari-jari 7 meter hendak ditanami 22 pohon. Jarak antar pohon agar sama haruslah titik-titik. Oke, berarti ini kita membahas tentang keliling. Jadi diketahui R-nya ya, R-nya sama dengan 7 meter. Kita harus cari kelilingnya dulu. Kelilingnya berarti 2 pi R ya. Berarti 2 dikali 22/7 dikali 7, berarti coret berapa? 44. Nah, kemudian karena di lingkarannya setiap akan ditanami 22 pohon ya. Nah, jarak antar pohonnya berapa katanya ya. Nah, kan tadi kelilingnya 44, maka tinggal gini aja. Jarak sama dengan 44 dibagi banyaknya pohon 22. Jadi jawabannya adalah 2 meter ya. Jadi setiap pohon ini jaraknya 2 meter 2 meter ya. Jadi ketanam semuanya ya. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6, suatu roda berjari-jari 14 cm telah menempuh jarak 88 meter. Bila kemudian roda tersebut berputar 50 kali putaran, maka total jarak tempuh roda adalah, oke, jadi R-nya diketahui adalah 14 cm. Nah, ini masih membahas tentang keliling lingkaran ya. Kelilingnya berarti, jadi kelilingnya sama dengan 2 pi R, artinya 2 dikali 22/7 dikali 14. Coret lagi, berarti 88 cm keliling roda ini ya. Maka karena dia banyak putarannya sebanyak 50 putaran ya, karena ditanya adalah jarak ya, berarti kita kali dulu 88 dikali 50, berarti 4400 cm. Ini kita jadikan meter, jadi kurangi, hilangkan nolnya 2, jadi tinggal 44 meter. Nah, tadi masih ada ini 88, itu jarak yang ditempuh pertama. Nah, ini kan jarak tempuh yang kedua, maka tinggal kita jumlahkan ya. Total jarak tempuh berarti 88 ditambah 44 sama dengan 132 meter. Nah, ini jawabannya ya. Berarti pilihannya adalah yang C. Lanjutkan nomor 7 ya. Suatu busur lingkaran AB memiliki panjang 44 cm. Bila panjang jari-jari 21 cm, maka besar sudut yang bersesuaian adalah. Oke, kita bahas ya. Nah, untuk gambarnya seperti ini adik ya. Jadi yang disebut busur itu ini ya, dari A sampai B, ini busur ya, panjangnya 44 cm. Kemudian nih jari-jarinya ya 21 cm, ini juga sama 21 cm. Yang ditanyakan sudut yang bersesuaian. Sudut yang bersesuaian itu yang mana? Nah, ini adik. Maksudnya sudut di sini nih. Itu disebutnya apa? Sudut pusatnya. Ya, itu ya yang ditanyakan ya, sudut yang bersesuaian. Sekarang kita susun perbandingannya adik. Kalau biasanya kan sudut pusat biasanya disebutnya dengan alfa ya, berbanding 360 derajat berbanding dengan panjang busur PB, singkat aja ya, per keliling lingkaran ya. Nah, PB nya sudah ada, yaitu 44. Nah, kita cari keliling lingkarannya dulu. Keliling lingkarannya berarti rumusnya kan 2 kali pi kali R ya. Berarti kan 2 dikali 22/7
dikali R-nya adalah 21. Yang 7 bisa kita coret ya, 3, maka tinggal 2 dikali 22 44 dikali 3 berarti 132. Nah, kita masukkan adik-adik ya, alfa derajat per 360 derajat, PB nya tadi 44 per 132 kelilingnya, maka alfa derajat sama dengan 44 dikali 360 per 132 ya. Kemudian 44 sama 132 ini bisa kita sederhanakan, coret ini 1 ini 3, maka apa derajatnya 360 dibagi 3 berarti 120 derajat, maka jawabannya adalah 120 derajat. Pilihannya adalah yang D ya, itu jawaban nomor 7. Selanjutnya nomor 8. Di sini ada sebuah apa ini, ada di daerah arsiran ya. Jika mengambil pendekatan Pi 22/7 maka luas daerah yang diarsir. Oke, kita bahas ya. Sekarang gambarnya ini kan terdiri dari gabungan dua buah bangun datar yang saling ditumpuk. Ini kakak pisahkan ya untuk gambarnya ya. Nah, seperti ini adik ya. Jadi kalau dipisah itu terdiri dari satu buah persegi ya. Ini kurang. Nah, persegi. Kemudian ini bentuk apa namanya? Seperempat lingkaran ya. Seperempat lingkaran. Kemudian ini sisinya 7 cm. Yang ini juga jari-jarinya 7 cm. Nah, berarti masing-masing luas daerahnya kita hitung dulu. Untuk yang persegi, luas persegi berarti kan S kali S ya, atau S kuadrat juga boleh, berarti 7 kuadrat sama dengan 49. Oke, ini luasnya 49 ya. Kemudian yang luas seperempat lingkaran berarti kan seperempat kali Pi kali R kuadrat ya. Nah, sebenarnya kalau ada tadi udah mengingat kalau R7 itu luas utuhnya berapa, itu biasanya lebih mudah ya. Jadi kalau misalkan ingat ya, misalkan seperempat, kalau R7 itu udah pasti jawabannya luas utuhnya adalah 154. Nah, tinggal dibagi aja, 154 dibagi 4 gitu ya. Tapi kalau nggak hafal boleh satu-satu hitungnya ya. 22/7 kali 7 kali 7, nanti hasilnya sama saja ya. 22 kali 7 coret 22 kali 154 tuh sama saja ya. Hanya biar mudah yang tadi. Nah, yang ini ya, kalau diingat kalau 7 tuh 154 itu lebih cepat ngitungnya ya daripada dengan satu-satu. Tapi di Bapak ya, ini sambil belajar, jadi kalau sering latihan juga lama-lama makin ingat. Oke, 154 sama 4 tuh bisa nggak dicoret dengan 4 ya. Hasilnya koma ya, 154 dibagi 4 hasilnya berapa? 38,5 ya. Nah, karena ini ditumpuk ya, itu ditumpuk ya, bangun datarnya. Jadi yang seperempat lingkaran di atas yang persegi. Berarti karena ditumpuk, ingat kalau ditumpuk itu berarti dikurang ya. Maka luas arsiran tinggal luas persegi dikurang luas seperempat lingkaran, berarti 49 dikurang 38,5 ya. Hasilnya adalah 10,5 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, begitu adik-adik ya. Nah, kalau dengan cara deking bagaimana? Kalau dengan cara deking, nah ini dengan cara deking rumusnya adik ya. Kita tinggal menghitung sama dengan 3/14 dikali 7 kali 7. Itu bisa kita coret ini ya, 1 dengan 2 karena 14 bagi 7 2.
Berarti tinggal 3 kali 7 21 bagi 2 berarti 10,5. Tuh hasilnya sama ya adik ya, 10,5 juga. Itu kalau dengan cara deking, jadi lebih cepat ya adik ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. P adalah titik pusat lingkaran dan luas juring PLM sama dengan 24 cm persegi. Luas juring PKN adalah, baiknya dari kita diminta untuk menentukan luas juring ya. Oke, kita langsung pembahasannya saja. Oke, ini ada gambarnya sudah kakak keluarkan ya, jadi biar lebih jelas. Oke, di soal diketahui sudut LPM ini ya, ini 45 derajat, sudut KPN itu 60 derajat. Kemudian tadi ada luas PLM, berarti yang ini, luas yang ini ya, ini 24 cm persegi ya. Nah, yang ditanyakan berapa luas PKN ya, atau KPN boleh ya. Oke, gimana cara menentukannya adik? Oke, perhatikan kakak ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan luas lingkaran dari luas juringnya diketahui. Ini kan perbandingannya ya, kalau kita buat berarti kan luas yang diketahui kan luas PLM ya. Luas PLM itu berbanding luas lingkaran ya, seluruhnya sama dengan 45 derajat ya, karena yang diketahui PLM ya, dikali 360 derajat. Kemudian luas PLM itu 24 per luas lingkaran ya, sama dengan 45 sama 360, boleh kita sederhanakan dulu ya. Jadi sama-sama dibagi 45 ya, 1/8. Nah, maka kita kali silang, 24 kali 8 luas lingkaran dikali 1 berarti tetap luas lingkaran ya. Kemudian 24 kali 8 sama dengan 192, maka luas lingkarannya adalah 192 cm persegi. Nah, setelah luas lingkaran diketahui, baru kita mencari luas juring PKN. Oke, berarti luas juring PKN itu berbanding luas lingkaran ya. Sudutnya adalah 60 per 360. Yang dicarikan luas juring PKN ya. Tadi luas lingkarannya 192. Nah, 60 per 360 kita sederhanakan berarti 1/6. Oke, berarti luas kali silang ya, luas PKN berarti 19 kali 1 itu 9. 6 nya nggak usah dibalik dikali ke PN, langsung aja jadi 1/196/6, maka hasilnya adalah 32 cm persegi. Jadi luas PKN itu adalah 32 cm. Nah, bagaimana kalau dengan cara deking? Oke, kita dengan cara deking ya. Oke, ini dekingnya ya adik ya. Jadi dit per dik kali sol. Dit itu ditanya, per diketahui dikali soalnya ya. Oke, jadi yang ditanya itu kan luas juring PKN ya. Yang diketahui yang komplit itu adalah PLM. Nah, jadi gini. Yang disusun itu adalah ditnya itu derajatnya ya. Jadi yang ditanyakan itu yang 60 derajat ya. Yang diketahui adalah yang 45 derajat. Nah, jadi dit dan diknya itu adalah yang sama, satuannya itu derajat ya. Yang dikali yang diketahui itu siapa tadi? Yang 45. Yang 45 itu berapa di soal? Ya, luasnya itu 24. Tinggal kita sederhanakan yang 60 dan 45. 60 sama 45 itu sederhananya adalah sama-sama dibagi 15 ya. Kita bagi 15. Ini bagi 15 juga ya, berarti 4/3 dikali 24. Nah, ini bisa kita coret nih, jadi 8 kali 4 berapa? 32. Oke, jadi jawabannya sama ya, 32. Nah, itu dengan cara deking. Maka di pilihannya yang C. Lanjut lagi nomor 10. Luas suatu juring lingkaran adalah 33 cm persegi.
Bila panjang busur yang bersesuaian dengan joring adalah 11 cm, maka jari-jari lingkaran tersebut adalah. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Oke, cara penyelesaian gini adik. Kita susun dulu perbandingannya. Berarti kan luas juring saya singkat LJ gitu ya, per luas lingkaran dong ya, karena luas juring itu berbandingan dengan luas lingkaran. Kemudian ada panjang busur ya, panjang busur PB saja ya, per keliling lingkaran. Luas juringnya 33 per luas lingkaran kan berarti pi R kuadrat sama dengan panjang busurnya 11 per 2 pi R. Nah gitu ya, kita pindahkan posisinya jadi 33 per 11 sama dengan pi R kuadrat per 2 pi R. Nah ini kita sederhanakan dulu ya, 33 dibagi 11 itu 3, ini kan pi nya bisa kita coret habis ya. Kemudian R kuadrat ada 2 nih ya, R ini ada 2 berarti R kali R. Kita tulis gini deh, R kali R per 2R. Ini kita coret. Nah, sisa 1 R-nya. 2-nya kita pindahin ke sini ya. Jadi 2 ini bisa pindah ke sini. Maka R sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi dapat jari-jarinya 6. Seperti itu. Ini salah satu metode saja ya untuk mengerjakan, karena berdasarkan konsep soalnya. Ada juga yang misalkan sesudah model seperti ini ya, boleh seperti ini, misalkan tadi berapa, 33 per pi R kuadrat sama dengan 11 per 2 pi R. Nah ini penyebutnya kita samakan ya, kan berbeda penyebutnya nih, ini pi R kuadrat, yang ini 2 pi R. Supaya sama berarti kan di sini R nya nggak pakai kuadrat, maka di sini jadi tambah kuadrat aja. Nah sementara yang di sini nggak ada 2-nya, maka masukin 2 tuh jadi sama ya kan ya. Oke, baru atasnya sesuaikan, yang bawahnya dikali 2 maka atasnya kita kalikan dengan 2. Nah gitu, yang bawahnya dikali tambah R tadi ya, R nya tadi 1 ya, sekarang jadi 2 berarti tinggal 11 kali R gitu ya. Kalau sudah gini udah sama penyebutnya, tinggal kalian coret tuh ya. Jadi 2 kali 3 kan, 2 kali 3 6 ya, sama dengan 11 R. Nah berarti kan R sama dengan 66 dibagi 11, berarti R sama dengan 6, sama aja ya caranya. Kalau kalian sering berlatih pasti akan ketemu hal-hal yang mudah untuk mengerjakan soal seperti ini. Jadi pilihan jawabannya adalah 6 ya, yang C. Nomor 11, sebuah kubus memiliki panjang diagonal sisi 8/2 cm, maka volume kubus tersebut adalah. Oke, pembahasannya seperti ada diketahui bahwa yang namanya kubus itu memiliki 6 sisi. Satu sisinya berbentuk persegi, artinya ukurannya sama. Nah ini salah satu sisi dari kubus tersebut, kakak gambarkan seperti ini ya. Jadi dia persegi itu sisinya sama panjang ya, kemudian diagonalnya berukuran 8/2. Nah adik-adik harus paham sifat ukuran diagonal ya. Ini sifat diagonal persegi. Jadi yang namanya persegi itu memiliki sisi yang sama, misalkan sisinya semuanya A ya, maka panjang diagonal adalah A/2. Ini dengan perhitungan Pitagoras ya. Nah sementara di soal kita sudah ada 8/2, maka berapakah masing sisi-sisinya? Ini pasti ada udah paham ya. Jadi berapa sisinya? Iya, di sini berarti 8 ya semuanya. Nah gitu. Oke, sampai situ paham ya. Kita dapat berarti panjang rusuk ya, atau S itu adalah 8 cm. Karenanya ditanyanya volume. Nah volume kubus apa? Volume kubus adalah S pangkat 3 ya, atau S kali S kali S ya.
Nah, berarti 8 pangkat 3. Ya, 8 pangkat 3 itu berapa? Harus sudah hafal, ini pelajaran SD ya. 512 cm kubik. Maka pilihan jawabannya adalah yang D. Seperti itu adik-adik ya, untuk nomor 11. Nomor 12, sebuah kubus memiliki luas bidang diagonal 121 akar 2 cm persegi. Maka luas atap kubus tersebut adalah. Oke, kita bahas ya adik ya. Sebelumnya adik sudah mengetahui belum apa itu bidang diagonal? Karena hati-hati, ada dua kalimat ya. Ada yang disebut bidang diagonal, ada yang juga disebut diagonal bidang. Nah, ini hati-hati ya. Nah, ini kakak tunjukin sebuah gambar kubus ya. Nah, di dalam tuh ada sebuah bidang yang miring ya, diarsir seperti itu. Nah, kalau yang ini namanya apa dari yang bidang yang diarsir nih? Apakah dari tahu namanya? Inilah yang namanya bidang diagonal ya. Tapi kalau ada garis di sisi seperti ini, itu disebutnya diagonal bidang. Jadi jangan terbalik ya. Misalkan ada garis diagonal seperti ini pada sisi, itu namanya diagonal bidang ya. Jadi jangan sampai tertukar. Oke, paham ya? Nah, luas bidang diagonalnya adalah 121 akar 2. Dari soal ya, sudah ada ini. Kemudian yang ditanya adalah luas atap. Mau luas atap, mau luas sisi depan, mau luas alas, itu sama saja ya. Di sini menggunakan luas atap ya. Luas sisi mana saja sama aja ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ingat dengan sifat diagonal persegi ini ya. Jadi kalau ada suatu garis A akar 2, maka sisinya ini sama dengan A-nya saja ya. Ini hanya membedakan kalau ini hanya berbentuk garis ya, berbentuk garis. Nah, kalau ini berbentuk luas, tapi sama saja adik ya. Kayak ini yang 121 akar 2 adalah yang A akar 2-nya. Nah, berarti yang bagian atas, luas bagian atasnya adalah 121. Yang sampingnya juga ngikutin ini ya, ikutnya ini. Berarti sampingnya adalah 121. Bawahnya juga sama 121. Samping sini juga sama 121. Depan juga 121. Belakang juga 121. Jadi harus paham konsep ya menggunakan sifat diagonal persegi ini ya. Jadi jawabannya yang D ya. Kalau dengan hitungan adik-adik perhatikan, bentuk dari bidang diagonal itu adalah berbentuk persegi panjang ya. Nah, dengan luas 121 akar 2. Nah, panjang dengan lebarnya itu kalau 121 itu dikuadratnya adalah 11. Tapi kalau 11 itu kalau 11 dengan 11 kan berarti berbentuk persegi panjang ya. Makanya akar 2-nya kita taruh di sini. Nah, jadi 11 kali 11 121 akar 2. Jadi yang ininya adalah 11 akar 2 ya. Ininya 11. Karena terbukti kalau sini 11, di sini 11. Jadi kalau di sini 11 ya, 11 nih, maka di sini adalah 11 akar 2. Jadi sama seperti ini gitu ya. Jadi konsep ini adik harus bisa dipahami ya. Nah, makanya kalau sudah ketahuan sisi ininya 11 semuanya ya, rusuknya, maka mau sisi mana saja ya, yang penting udah ketahuan ukurannya berarti 11, maka luas atapnya, alasnya atapnya itu adalah 11 kali 11 sama dengan 121 itu. Oke ya, bisa dipahami. Itu nomor 12. Nomor 13, sebuah tugu berbentuk balok, alasnya berupa persegi dengan ukuran 50 cm kali 50 cm, sedangkan tinggi tugu 3 meter. Jika tugu akan dicat dengan satu kaleng
dengan 1 kaleng untuk 1 meter persegi, maka paling sedikit cat yang diperlukan adalah. Oke, jadi di sini balok ya adik ya. Jadi mengenai balok, cuma karena berhubungan masalah dengan cat itu biasanya tentang luas permukaan ya, yang dibahas tentang luas permukaan. Oke, kita bahas ya. Kira-kira beginilah adik gambaran tugunya berbentuk balok ya, dengan ukuran alas tuh 50 cm ya, satu ini cm ya, ini cm, hati-hati ya. Kemudian tinggi tugunya ini pakai meter. Biar mudahnya kita mengerjakan soalnya dengan satuan apa ini adik enaknya ya. Kalau dengan meter semuanya berarti yang bawahnya adalah setengah meter ya, setengah meter, ini juga setengah meter. Oke, coba kita jawab. Terus di sini untuk rumus luas permukaan balok apa adik? Itu 2 dikali P kali L tambah P kali T tambah L kali T ya. Oke, coba kita masukkan 2 kali P nya tadi berapa, anggap aja yang ini yang setengah ya, setengah M, setengah kali setengah tambah, kemudian setengah kali tinggi berarti setengah kali 3 tambah sama ini ya, setengah kali 3, kemudian 2 dikali setengah kali setengah berarti nggak 1/4 ya, kemudian ini jadi 3 kali setengah berarti 3 bagi 2, 3 bagi 2 berapa? Oke, kita tulis saja 3/2, ini juga 3/2 berarti 2 dikali, samakan penyebutnya semua jadi 4 ya, berarti jadi kali 2 kali 2 ya, jadi 4 semua ya, kali 2 kali 2 berarti 1 kali berapa, 3 kali 6, 6 12, 13/4 maka jadi 13/4. Oke, 2 kita coret dengan 4 ya, jadi 2 jadi 1, maka 13 bagi 2 adalah 6,5 meter persegi. Oke, jadi luas permukaan udah ketemu ya, luas permukaan baloknya 6,5 meter persegi. Nah, tinggal sekarang butuh catnya ya, sebanyak berapa. Sebenarnya butuh pasnya itu adalah cat yang dibutuhkan ya sebenarnya 6,5 meter persegi, cuma agar biar tidak kurang maka dibulatkan ya, dibulatkan jadi 7 meter persegi. Berarti butuh berapa kaleng ya, berarti 7 satu kalengnya itu adalah 1 meter persegi, maka kalau 7 meter persegi ya berarti butuhnya 7 kaleng, maka jawabannya yang C ya, 7 kaleng. Oke, itu yang nomor 13 ya. Sering-sering diulang ya videonya adik ya, biar bisa dipahami ya, pelan-pelan tapi sering diulang maka adik akan bisa memahaminya. Selanjutnya ke nomor 14, sebuah balok memiliki perbandingan P banding A banding T itu 5:2:1. Bila total panjang rusuknya 16 cm maka luas permukaan balok tersebut adalah. Oke, jadi diketahui adalah perbandingannya ya. Jadi perbandingannya P banding L banding T ya. Berarti 5:2:1 ya. Nah, di sana diketahui panjang rusuk, jumlah panjang rusuk jumlahnya ya itu adalah 16. Nah, maka kita menggunakan perbandingan ini, kita jumlahkan juga semuanya ya, 5 tambah 2 tambah 1 ya, 5 tambah 2 tambah 1 sama dengan 8 ya. Nah, kemudian 16 sama 8 ini kita bagi. Nah, 16 bagi 8 berarti 2, maka masing-masing dari PLT ini kita kalikan dengan 2.
Selanjutnya maka ketahuan panjangnya adalah 10 cm ya, ini lebarnya 4 cm dan tingginya 2 cm. Kalau dijumlah juga adalah 16 ya, terbukti ya. Diingat cara seperti ini untuk menentukan masing-masing panjang rusuknya. Yang ditanya adalah luasnya, luas permukaan balok. Jadi rumusnya seperti tadi masih ya, berarti 2 dikali PL tambah PT tambah LT, berarti 2. Nah, langsung P kali L, berarti kita lihat nih 10 kali 4 40 tambah P kali T 10 kali 2 berarti 20 tambah L kali 2 4 kali 2 ya 8, berarti sama dengan 2 dikali 40 tambah 20 60 68. Nah, berapa 2 dikali 68? 136 cm persegi ya. Nah, seperti itu adik-adik. Atau kalau nggak mau pakai rumus, adik-adik boleh coba sistem begini ya. Jadi kan udah ketahuan tuh 10 4 2. Ini kalikan dulu, di sini tulisnya. Nah, ini kalikan dulu, di sini tulisnya. Ini kalikan berarti 20 ya. Kemudian ini semua kita jumlahkan nih ya, 40 tambah 20 tambah 8 sama kan 68, tinggal dikali 2 136. Kalau ini model tanpa rumus ya, jadi sama aja sebenarnya. Konsep ini tetap harus dipahami ya, konsep rumusnya tetap harus dipahami. Kalau ini hanya untuk mempermudah ya, karena bentuk soalnya pilihan ganda, jadi adik harus paham konsep juga. Oke, jadi jawabannya yang C. Nomor 15, suatu balok memiliki luas alas kanan dan depan berturut-turut 16 cm persegi, 6 cm persegi, dan 24 cm persegi. Volume balok tersebut adalah. Oke, mungkin gambaran soal seperti ini adik ya. Seperti ini adik. Jadi yang 24 ini depan ya, depannya ini 6 cm kanan, dan kiri juga sama ya. Kalau di sebelah kiri yang sebelah sini ya, itu sama 6. Kemudian atasnya 16, sama bawah juga 16 ya, untuk yang alas bawah ya. Kalau dibikin seperti ini, yang bawah ini 16, jadi sama aja ya. Oke, nah di sini di soal hanya diketahui luas ya, bukan ukuran rusuknya. Disuruh menentukan volume. Nah, gimana caranya adik? Jadi caranya adalah volume itu sama dengan ya akar, jadi luas, seluruh luas yang diketahui itu luas depan dikali luas alas atau atap ya, dikali luas samping ya, sisi ya. Nah, berarti kan tinggal kita masukkan tuh ya, berarti luas depan tadi 24 dikali 16 dikali 6 sama dengan, nah berapa itu adik? 2304. Nah, tinggal diakarin, sama dengan 48 cm persegi. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya adik ya, nomor 15.